Galatia pasal 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-23. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsik. Lalu, 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus memberikan satu jawaban terhadap tuduhan guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, musuh-musuh dari Paulus yang ada di Galatia pada waktu itu. Mereka mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, mereka menyampaikan bahwa Paulus itu sesungguhnya bukan seorang rasul. Dia bukan seorang rasul. Dia hanya mengaku seorang rasul, tapi ia tidak hidup sesuai dengan tradisi kerasulan. Nah, ini adalah tuduhan mereka terhadap kerasulan dari seorang Paulus. Nah, dalam hal ini, Paulus merasa perlu sekali untuk memberikan satu klarifikasi tentang statusnya sebagai seorang rasul. Sehingga kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-11 di sana dikatakan, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Kemudian lanjut ayat yang ke-12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, sangat clear sekali Paulus memberitahukan bahwa ia memberitakan Injil itu bukan Injil manusia, tetapi ia menerimanya dari Yesus Kristus. Dan kemudian dia menceritakan tentang latar belakangnya. Dulu dia adalah orang yang juga tidak senang dengan ajaran yang dia ajarkan sekarang ini. Dia dulu adalah penentang orang-orang yang mengikut Yesus. Tetapi ketika ia telah dihampiri oleh Allah sendiri, maka terjadilah satu perubahan dalam dirinya. Sehingga kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-15, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Nah, lagi-lagi Paulus sungguh-sungguh sadar bahwa ia boleh menjadi seorang rasul. Ia dipanggil dari keadaannya yang dulunya sebagai penentang dari Yesus Kristus. Dia sadar bahwa kalau ia kemudian dipanggil oleh Allah, itu bukan karena dia orang yang pandai dalam hal hukum Taurat. Itu bukan karena dia adalah orang yang terkenal dalam
agama Yahudi. Tetapi dia lagi-lagi katakan memanggilnya oleh kasih karunia-Nya. Dia sadar bahwa dia dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah menjadi rasul. Itu terjadi karena kasih karunia daripada Allah kepada diri seorang Rasul Paulus. Saudaraku, Paulus tidak pernah membanggakan dirinya kalau dia telah mendapatkan satu hal yang luar biasa dari Allah. Kalau kemudian dia menjadi seorang rasul, dia tidak membanggakan bagaimana dia adalah orang yang punya prestasi-prestasi masa lalu. Bahkan kalau kita melihat dalam kitab yang lain, Paulus katakan bahwa segala prestasi-prestasi masa lalunya itu dianggap sampah. Mengapa? Karena perjumpaannya dengan Kristus. Dan dia sadar itu terjadi hanya oleh kasih karunia dari Allah saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya saya dan saudara terus menyadari akan hal ini. Saya dan saudara dipanggil oleh Allah. Saya dan saudara diselamatkan oleh Allah. Tidak ada andil kita sama sekali. Kita dipilih hanya berdasarkan kasih karunia dari Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah saya dan saudara terus mengingatkan diri kita sendiri bahwa keberadaan saya dan saudara ada hari ini hanya oleh kasih karunia daripada Allah. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.